berdoa. Wa qad rafa'tuka ilaika, aku berdoa padamu, minta apa yang aku inginkan. Lalu Allah berkata, ma sa'alta syai'an illa ajabtuka fi, apapun yang engkau minta itu aku penuhi. Walakin najastu lakal ba'da fid dunya, tapi sebagian saja yang aku berikan waktu hidup di dunia. Walam wama lam anjizu di dunia fa huwa mu'akhkharun laka, yang belum diijabah di dunia maka saat ini jadi simpulan untukmu. Maka ambillah, kata Allah, maka ambillah ini sebagai simpulan untukmu. Ketika diberikan nilai pahala doanya, ini si fulan berkata, laitahu lam yudhi hajatun fid dunya. Kalau tahu nilai pahala tidak diijabahnya doa itu seperti ini, mendingan saya berdoa jangan pernah diijabah ya waktu di dunia. Jadi hitung-hitungannya saking gedenya pahala berdoa, mendingan jangan diijabah doa kita. Dalam artian, jadi apapun yang kita hajatkan kepada Allah, ingin kepada, minta aja, apa aja minta aja, syukur-syukur diijabah dalam bentuk yang kita minta, dan itu yang terbaik buat kita. Dan andai kata tidak diijabah dalam bentuk keinginan kita, maka nanti di yaumil qiyamah kita tidak akan merugi. Yaitu di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, mari kita lanjutkan kajian fikih kita. Dalam kajian pertemuan yang lalu, kajian tentang bab puasa kita telah sampai pada syarat, sampai pada orang yang wajib berpuasa. Kita minta pada kajian selanjutnya, yaitu tentang fardunya puasa dan pembatalan puasa. Wa buruduhu syai'an ahaduhuma an-niyatu li kulli yaumin wa saniha al-imsaku an-muftirin. Jadi mengingat rukun atau fardu puasa ini lebih mudah ketimbang mengingat rukun-rukun sholat. Rukun sholat banyak, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17. Itu sama aja sebenarnya, cuma hitungnya dari tumaninah. Ini fardunya puasa cuma 2, atau rukun puasa cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua menjauhi pembatalan puasa. Yang perlu diperhatikan dalam masalah niat ini ada 5. Yang pertama, yang namanya niat itu bil qalbi. Niat itu adanya dalam hati. Niat saya besok puasa fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu adanya dalam hati. Lalu melafalkan niat itu wajib enggak? La yustaratu talaffudzu biha. Tidak disyaratkan harus talaffuz, harus diomongin, harus diucapkan.
biasanya setelah selesai sholat witir kita bareng-bareng niat nawaitu shoma godin an adai hadisahhi Ramadan li hadisanati lillahi ta'ala. Itu namanya talafut biniyah. Ini tidak harus diucapkan lafaz niatnya baliundahu, tetapi sunnah hukumnya lafaz niat itu kita ucapkan, tujuannya liusa idal lisan al-qalba, supaya lisan membantu hati kita dalam melafazkan niat. Jadi lisan mengucapkan lafaz niat, hati dalam hati niat. Jadi yang jadi pokok hati. Jadi walaupun lisan mengucapkan nawaitu shoma godin an adai hadisahhi Ramadan li hadisanatil ta'ala bareng-bareng, kalau dalam hatinya enggak fokus, ya, dalam hatinya bukan niat, hatinya sedang mikirin kira-kira baju buat lebaran bocah kebeli apa kagak ya. Jadi niat mana bareng-bareng nih habis sholat witir, tapi hatinya tidak mengikuti, hatinya tidak niat, itu enggak cukup. Yang terpenting niat itu adalah di dalam hati. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan dalam masalah niat, la budda fin niyat min ayyastahdiro haqiqatas shaum summa yaksidu iqa'ah dan mustahbar. Ketika niat, kita harus menggambarkan rupa puasa yang kita lakukan. Jadi ibarat orang mau bikin bala-bala, saya mau bikin bala-bala, itu udah kebayang bahannya bikin bala-bala dan bentuk bala-balanya, kira-kira seperti itu. Begitupun ketika niat puasa, niat saya besok puasa fardu Ramadan, itu harus kebayang rupa puasa. Rupa puasa itu seperti apa? Rupa puasa itu al-imsaku an-mukiri jami'an nahar. Jadi enggak makan, enggak minum dari semenjak fajar, dari semenjak subuh sampai maghrib. Udah bayang tuh rupa puasa tuh. Itu harus seperti itu. Jadi harus ada istihdor, jadi membayangkan rupa ibadah yang kita lakukan. Bukan puasa aja, semua amal ibadah yang perlu niat itu ibadahnya mesti kita bayangkan. Ketika kita wudu, niat saya wudu itu mesti terbayang dalam hati kita bentuk atau rupa wudu yang kita lakukan. Ketika sholat pun sama. Ketika kita sholat subuh, Allah dalam hati niat saya sholat fardu subuh, itu harus kebayang rupa sholat subuh 2 rakaat yang dilakukan pada waktu subuh. Jadi harus ada istihdor. Jadi jangan niatnya jangan ngelamun gitu ya. Yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam niat itu tabiitun. Artinya tabiitun itu iqa'un niat lailan. Jadi niat itu harus dilakukan pada waktu malam. Mana yang disebut malam? Yang disebut malam itu bima baina ghurubi syamsi wa tulu'il fajri, antara maghrib sampai subuh. Ini namanya malam. Bisa selesai sholat maghrib atau habis selesai buka puasa pada. Begitu Allah mengalapas subuh, niat lagi, niat saya besok mau puasa fardu Ramadan. Itu tidak apa-apa, jadi masalah. Ya harus stabil. Jadi nggak boleh niat puasa, ya niat puasanya ini pagi-pagi, kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh ya
Kalau puasa sunnah boleh niatnya pagi-pagi, yang penting sebelum waktu zuhur dan belum makan dan minum, itu boleh niat. Kalau puasa sunnah. Adapun puasa fardu, maka niatnya harus di waktu malam. Malam itu antara maghrib sampai subuh. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam niat puasa Ramadan ini, likulli yaumin. Jadi niatnya harus tiap malam buat puasa nanti besok. Jadi nggak boleh puasa, niat puasa bukan nggak boleh ya, nggak cukup niat puasa borongan. Umpama pada tanggal 1 Ramadan kita niat nawaitu shauma Ramadan kullahu, niat saya puasa fardu Ramadan sebulan penuh. Itu boleh nggak? Boleh, cuma ya lam yakfi ibril yaumil awal, itu kekuatannya hanya 1 hari saja. Artinya mah jadi nggak bisa buat sebulan. Jadi tetap walaupun udah niat di malam pertama niat puasa sebulan, hari kedua ketiganya tetap niat lagi gitu ya. Tapi menurut mazhab Imam Malik itu ada ya keterangan boleh niat puasa borongan sebulan lamanya. Ini menurut Ibnu Hajar yang bagi dalika boleh gaji taklidi ketika tanggal 1 Ramadan niat puasa borongan, menjaga takut ada malam yang kita lupa niat. Jadi kalau udah puas niat borongan mah lanjutkan puasanya. Jadi puasanya indah malikin menurut tidak mengikuti mazhab Imam Malik. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i mah enggak cukup, berarti ya walaupun kita taklid dalam masalah niat ke Imam Malik, tetap habis selesai ya Ramadan itu wajib qada. Nah, mazhab kita adalah mazhab Imam Syafi'i. Cuma apa salahnya ketika niat ya, itu dianjurkan niat borongan, jadi puasanya mengikuti puasa mazhab Imam Malik atau mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi pagi-pagi boleh ya niat. Begitu pagi, wah tadi malam kayaknya enggak pernah niat, lupa niat, boleh pagi-pagi niat puasa. Tapi kepada mazhabnya Imam Hanafi dalam masalah ini. Cuma tetap karena mazhab Syafi'i, jadi wajib harus diboleh. Yang kelima yang perlu diperhatikan dalam masalah niat, ta'yinun liman wiyin fil fardi. Kalau puasanya ini puasa fardu harus disebut nama puasanya. Kalau Ramadan seperti puasa Ramadan, jangan disebut niat saya puasa fardu Ramadan. Di Ramadannya harus disebut. Tidak cukup niat saya puasa fardu. Sebab puasa fardu itu ada puasa kifarat, ada puasa nadar. Kalau puasa nadar, kalau cinta saya diterima sama si fulana, nadar saya mau puasa 3 hari. Begitu SMS diterima cintanya umpamanya, jadi itu wajib harus puasa. Puasanya namanya puasa nadar. Ketika niat itu wajib disebut nadarnya. Nawaitu shauma ghadin an nadrin, niat saya besok puasa nadar. Ya, harus disebut nadarnya. Enggak cukup niat saya besok puasa fardu. Begitu Ramadan harus disebut Ramadannya. Ya, nama puasa niat saya puasa hari besok ya, untuk melakukan satu perpaduan di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala, lalu disebut Ramadan. Wa akmaluha nawaitu
sepakat ya sah rangkaian niatnya adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu lapan niatnya. Niat saya puasa di keesokan hari untuk melakukan satu kepaduan di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sunnah ditambahi imanan wa hisaban diwajibil karim. Itu lapan niat yang disepakati oleh ulama. Fa'aqalul mujzi'ah nawaitu shauma Ramadan. Cukup ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i cukup niatnya, niat saya besok, niat saya puasa Ramadan. Sudah cukup. Niat saya puasa Ramadan itu cukup. Cuma ikhtilaf karena enggak ada bahasa godin, enggak ada bahasa fardin. Yang bagus mah ada bahasa godinnya. Jadi besok mau puasa fardu disebut fardunya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadhani hadhihi sanati billahi ta'ala. Itu tentang fardu puasa yang pertama yaitu niat. Yang kedua, fardu puasa itu adalah menjauhi pembatalan puasa. Ada berapa yang membatalkan puasa? Dalam kitab-kitab fikih ada yang mencantumkan hanya 4, ada yang mencantumkan 8, ada yang mencantumkan 10. Beda-beda, tapi maksudnya sama, jadi bisa dipahami dari syarat-syarat sahnya puasa. Yang pertama yang membatalkan puasa itu al-iftar qabla ayatahaqqaqa ghurubu syamsi. Jadi belum nyata maghrib udah buka puasa. Artinya belum nyata itu gimana? Jadi karena udah agak gelap wah kayaknya udah maghrib nih. Jadi buka puasa padahal belum maghrib, itu jelas batal puasa. Jadi harus sudah nyata bahwa matahari sudah terbenam. Kalau kita ada di sisi pesisir laut, kita melihat matahari tenggelam, begitu matahari tenggelam yakin itu namanya maghrib. Boleh kalau sudah tahakkuk, sudah nyata matahari semua terbenam. Kalau di kita susah ya melihat matahari terbenam, paling banyak aplikasi-aplikasi atau jadwal-jadwal waktu maghribnya. Yang kedua, al-imam minal fajri al-qulub. Yang membatalkan puasa itu ayam dari subuh sampai maghrib. Jadi kalau tengah-tengah hari umpamanya jam 12 sembuh ayamnya, berarti itu harus wajib meneruskan puasanya, tidak batal. Yang ketiga, aridatul murtad. Murtad ini dosa besar yang sangat berbahaya. Umpama ini saya dari tahun ke tahun hidup susah terus sampai hari ini tanggal 23 Ramadan belum kebeli buat baju lebaran bocah. Hidup miskin amat habis lebaran mah mau pindah agama Ya, ini jangankan habis lebaran, jadi waktu itu juga mutah. Jadi nggak mesti nunggu habis lebaran, waktu itu juga murtad. Jadi ketika puasa orang murtad maka batal puasanya. Yang keempat, al-junun gila. Yang kelima, an-nifasu wal haidu, dan nifas kemudian
kemudian fed atau melahirkan ini pasti ya. Yang kemudian al-istimna'u itu dengan sengaja mengeluarkan air mani, di bahasa sekarang makonai gitu ya. Itu bisa membatalkan puasa. Yang ketiga al-jima'u, bersetubuh. Jadi walaupun tidak keluar mani, kalau bersetubuh itu membatalkan puasa. Kemudian ta'amudul qaid itu sengaja muntah. Sengaja muntah itu mulutnya dicolok-colok gitu ya supaya muntah. Atau umpama biasanya kalau kita melihat bangkai biasanya muntah, ini sengaja ada bangkai kita lihat muntah, itu batal. Kemudian yang ke-10 dukhul syai'in ila jawf idza indahu min ahadin manabidul makruh, memasukkan sesuatu ke dalam kalau masuknya dari salah satu lubang yang terbuka. Nah, ini lubang terbuka di mana? Ada 5. Hidung, mulut, kemudian telinga yang ketiga. Yang keempat kelimanya kubul dan dubul, yaitu lubang-lubang terbuka. Jadi kalau ada yang masuk dari salah satu lubang yang terbuka ini, maka batal puasanya. Mana batasan yang membatalkan dalam hidung? Apakah batal puasa ketika kita umpamanya maaf ngupil, ya? Ngupil, punya kebiasaan ngupil, tapi puasa ngupil gimana? Bukan masuk ya jari-jari tangan ke dalam hidung. La yuktiru biwusuli syai'in ila batini qasdati anfin hatta yujawiza muntahal faisu wa huwa aqsal anfin. Belum batal puasa gara-gara kemasukan sesuatu dari jari umpamanya ke dalam batang hidung. Ya, ke dalam batang hidung kecuali sudah melewati muntahal faisu. Muntahal itu aqsal anfi, hidung bagian paling dalam. Cirinya kalau kita memasukkan air ke dalam hidung kemudian terasa sakit, itu berarti sudah sampai ke aqsal anfi, sudah sampai ke hidung paling dalam, itu batal puasanya. Jadi selagi masih sampai empis-empisan doang, itu enggak batal puasanya. Kemudian mulut, apakah batal puasa jika ada sesuatu benda yang sampai ke mulut? Itu belum batal kalau sampai mulut doang, kecuali bila mana sudah melewati tenggorokan baru batal. Contoh, berkumur itu termasuk sunnahnya wudu. Kalau kita tidak puasa, sunnah berkumur itu mubalaghah. Artinya mubalaghah itu yang kencang berkumurnya, supaya sisa-sisa makanan atau kotoran dalam mulut itu terbawa air. Sunnahnya kalau tidak puasa. Tapi ketika berpuasa, sunnahnya jangan kencang-kencang, jadi pelan-pelan, takut ketelan. Kita lagi puasa, berkumurnya pelan-pelan, takut ketelan. Lagi berkumur ada bocah macam pentasan, pakai ketelan, batal enggak batal. Kenapa? Sebab sudah memakai standar hukum syara, pelan
pelan-pelan ketelan juga enggak batal, kecuali ya tadinya keras kencang kita berkumurnya ketelan batal itu. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan syarat. Begitu juga ketika mandi, kalau mandi wajib atau mandi sunnah, mandi sholat Jumat, itu kalau lagi puasa mandinya jangan nyelam ke dalam air kalau lagi puasa, jadi dicibukin biasa. Kita lagi puasa mandi junub atau mandi Jumat biasa dicibukin, ada air yang masuk telinga, batal enggak puasanya? Enggak batal. Sebab apa? Sebab satu, mandi yang dianjurkan, bahkan mandi wajib, kemudian cara mandinya pun mengikuti standar fikih aturan agama. Tapi kalau mandinya ya kita masuk ke dalam kolam kemudian nyelam, itu andai termasuk telinga batal puasanya. Sekalipun mandi wajib atau mandi sunnah, karena mandinya tidak mengikuti standar aturan agama. Kalau mandi wajib, kalau mandi biasa ya, kalau mandi biasa walaupun udah nyelam dicibukin biasa, itu kalau sampai masuk air batal puasanya kalau mandi biasa. Jadi kesimpulannya mah, ketika air masuk ke mulut atau ke telinga atau ke hidung, kalau mengikuti perintah maka tidak batal. Kalau tidak mengikuti perintah maka batal. Ustaz, gimana kalau nelen ludah? Nah, biasanya jadi kebiasaan kalau lagi kecil itu puasa itu terus-terusan meludah. Itu ludah sebenarnya kalau kita telan bakal enggak. Layu tiru biwaikin tohirin sorfin, tidak batal puasa gara-gara menelan ludah. Yang penting satu, ludahnya suci, tidak bercampur darah busi. Yang kedua sorfin, sorfin itu murni air ludah doang, enggak kecampuran sisa makanan. Jadi air ludah yang suci kemudian murni tidak bercampur sisa makanan, itu boleh kita telan sekalipun dikumpulin dulu. Wah, kalau sedikit ditelan kagak kerasa, biarin udah ditampung kembung, udah kembung baru kita telan. Itu boleh enggak? Boleh, enggak batal puasanya, cuma makruh. Kemudian ludahnya ini min makdinihi, ibtalau min makdinihi, jadi ludahnya masih ada di tempatnya di dalam mulut. Jadi kalau udah netes umpamanya kita balikin lagi umpamanya, itu mah batal. Bahwa jadi makdini mah tidak harus dilakukan. La analisannya nggak jadi masalah kalau air ludahnya masih nempel di lidah, sekalipun kita julurkan lidahnya meleleh, itu kan ada airnya, balikin lagi nggak apa-apa, yang penting masih nempel. Kecuali udah mau netes kita balikin lagi umpamanya, itu mah membatalkan puasa. Jadi yang tidak membatalkan puasa itu ada yang masih ada di tempatnya atau masih di lidah. Waka asani matumat malu, kemudian air bekas berkumur juga ya, setelah kita berwudu kemudian kita
sudah, maka itu sisa-sisanya udah jadi masalah, ditelan juga sisa-sisa air wudhu, tapi bukan ada sisa apa ya, ketika berkumur separuh dikeluarin, separuh ditelan umpamanya, batal. Jadi keluarin semua ya sisa kumurannya, maka yang ada sisa di dalam itu boleh ditelan. Kemudian yang sering terjadi masalah dahak, ya dahak. Boleh enggak kita mengeluarkan dahak? Biasanya kalau yang lagi pilek kita sedot dari hidung keluar dahak. Itu kalau dahaknya sudah sampai hak dohir, hak itu mahron hak, hak ya, bukan khok agak dalam. Kalau hak itu udah di perbatasan mulut. Nah, kalau udah sampai mahron hak, ini wajib harus dibuang, ya jangan ditelan. Ini adem amat, ini batal kalau sampai ketelan. Kemudian masalah telinga, ya yang membatalkan itu kalau sampai ke dalam, jadi selagi kita korek dengan jari tangan kita itu enggak batal, tapi kalau sudah pakai cotton bud masuk ke dalam, ya itu batal. Kemudian dalam kubul dan dubur yang perlu diperhatikan ketika cebok, ya ketika cebok itu kan wajibnya ketika cebok itu kita ngeden sedikit supaya sisa-sisa kotoran yang ada di apa istilahnya ya, yang ada di dubur, yang kembang kempis itu begitu megah kita cebokin supaya bersih. Itu ceboknya hati-hati, jangan sampai ada jari-jari tangan yang kita masukkan. Jadi cukup dengan apa ya, jangan pakai ujungnya dah, dengan bagian ininya. Kalau sampai ujungnya masuk, yaitu membatalkan puasa. Wa qada usul batil alillah ila masabah wa qaya usul bima ila wasalah syai'un minhu. Jadi seberapapun yang masuk dari jari-jari ke lubang dubur, yaitu membatalkan puasa. Begitupun perempuan ketika duduk itu yang kelihatan namanya dohir. Begitu cebok umpamanya dimasukin jari-jarinya, maka itu membatalkan puasa. Para hadirin sekalian, mungkin itu saja kajian kita pada kesempatan pagi hari ini tentang fardunya puasa ada dua, satu niat, kedua menjauhi pembatalan puasa. Dan pembatalan puasa itu tadi sudah dijelaskan ada kurang lebih 10. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk bertanya. Tadi yang salah satu yang membatalkan puasa itu jika kita tidak ya BAB kan ya, itu jangan sampai masuk. Dengan demikian kemungkinan nggak bersih loh kotoran yang kita cuci itu, yang dari itu. Kalau tidak sampai cuma datar saja, itu berarti kan sisa-sisa kita tidak bersih. Gimana itu? Terima kasih. Maka kata tadi, ketika istinja wajib harus ngeden. Ya, ngeden itu supaya karetnya ini megah, gitu ya. Begitu megah itu sudah termasuk yang dohir. Dohirnya itu yang wajib dicuci, dicebokin. Adapun selebih dari itu ke dalamnya enggak wajib. Ya, maka ketika cebok yang penting sudah ngeden, kemudian karetnya megah, udah jadi ya. Jadi yang wajib itu seperti itu.
Kalau kitanya enggak ngedek pasti ngincup gitu ya. Nah, ketika ngincup ya tentunya sisa-sisa kotoran ini ya kedempet gitu, enggak ketika dicebokin enggak bersih, maka wajib harus ngedek ya. Ketika ngedek megah ya, baru kita cebokin. Jadi yang wajib itu yang kelihatan ketika kita ngedek, ketika megang. Adapun lebih ke dalam itu enggak wajib ya, enggak wajib dicebokin. Paham Pak ya?